Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di perkuliahan konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Ya, bersama saya Ibu Ayi Purbasari. Nah, di pertemuan pertama ini kita masih mengobrol, kita masih berkenalan atau mempelajari sebetulnya apa aja yang akan kita pelajari bersama-sama selama satu semester ini di kelas KPLBO. Ya, nah kita lihat. Jadi kuliah kita ini model pembelajarannya itu 3 SKS ya. Ada kelas ya meskipun online. Lalu nanti ada praktikum. Ya, untuk KPLBO ini adalah mata kuliah yang berpraktikum. Dengan pengajarnya kalau kelas tentu oleh dosen, sedangkan praktikum nanti dibantu oleh asisten. Karena kuliah ini berpraktikum, maka untuk penilaian nanti ada 2 komponen besar. Pertama nilai dari dosen ya, dari kelas, dan nilai dari praktikum. Nah, dosen biasanya selalu berkoordinasi dengan asisten sehingga apa yang dipraktikumkan sebetulnya dalam rangka mendukung materi di kelas ya. Jadi tidak ada yang perbedaan ya, tidak ada yang tidak kebersesuaian. Nah, ini untuk perkuliahan KPLBO ya, setiap perkuliahan itu ada tujuannya ya, tujuan utamanya. Di sini disebut tujuan pembelajaran ya. Jadi kalau sebuah prodi menyelenggarakan perkuliahan itu harus ada targetnya. Nah, ini yang disebut dengan capaian pembelajaran ya atau CPL. Nah, jadi untuk KPLBO ini diharapkan ya, kalau sudah mengambil kuliah KPLBO, maka pertama anak-anak menjadi mampu mempergunakan KAKAS tertentu ya untuk mengembangkan solusi berbasis computing. Nah, jadi maksudnya KAKAS tertentu itu ya nanti kita akan belajar berorientasi objek dan kita menggunakan KAKAS tertentu. Nah, nanti kita juga akan belajar mengimplementasikan di sini yang dimaksud mengimplementasikan itu ya jadi tidak hanya teori, makanya ada praktek ya, ada pengkodingan, codingnya juga menggunakan KAKAS tertentu ya dan bahasa tertentu. Nah, ini dalam rangka supaya kita bisa membangun perangkat lunak ya, kesananya tuh bisa bikin perangkat lunak dan memahami dasar-dasar konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Nah, ini ada target tertentu yaitu mampu bekerja di bawah tekanan dengan perilaku bertanggung jawab baik sebagai anggota maupun pimpinan tim. Nah, jadi nanti ada tugasnya itu kita upayakan berkelompok sehingga kalau berkelompok ada yang menjadi ketuanya ya dan ada yang menjadi timnya. Nah, di situ diperlihatkan bagaimana atau kita sambil belajar juga bagaimana bekerja sama dalam tim. Kalau sebagai ketua, bagaimana menjadi ketua dan menyemangati timnya gitu. Kalau dia menjadi anggota tim, bagaimana menjadi anggota tim yang baik, mensupport timnya itu sendiri. Nah, jadi di kuliah ini selain kita akan belajar konsep-konsepnya, kita juga akan belajar ketiga hal ini ya. Jadi menggunakan KAKAS, lalu menerapkan ya. Jadi menerapkan tuh yang dimaksud di sini ya, si codingannya itu bisa difahami dengan baik dan nanti ada bekerja dalam tim ya. Nah, kemudian kita lihat kalau ini adalah target setiap mata kuliah. Nah, ini disebutnya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Nah, di CPMK ini ada di kuliah KPLBO itu ada 5 ya. Nah, di sini diharapkan setelah kuliah, anak-anak yang mengambil kuliah ini akan 1. Mampu mengkonstruksi konsep kelas dan objek. 2. Konsep interaksi antar objek. 3. Relasi antar objek. 4. Collection. Yang kelima adalah polimorfisme dan apa nih ya, ketutup. Nah, interface ya, ini ketutup. Oke. Nah, jadi
Ini yang disebut dengan capaian pembelajaran. Jadi ada 5 ya kalau di sini ya materi besar ya yang akan kita pelajari, yang harus bisa. Kalau misalnya baru bisa yang 1, 2, 3, 4, 5-nya nggak bisa, ya barangkali belum bisa lulus. Kalau misalnya mampu menguasai 1, 2, 3 hal ini, nah itu pasti lulus, tapi barangkali tidak maksimal. Kalau mau A gimana? Ya berarti harus bisa 5 hal ini. Ya udah saya B aja ya, kalau B mungkin 4 ya, 4 konsep. Namun kelima hal ini saling berkaitan. Jadi kalau kita ingin nomor 2 memahami konsep interaksi antar objek, itu syaratnya adalah memahami dulu konsep kelas dan objek. Nah, bagaimana kita bisa memahami konsep yang keempat, collection, kalau kita belum memahami konsep yang pertama, kelas dan objek. Ini saling berkaitan. Ya, kelima ini saling berkaitan sehingga memang kalau mengikuti perkuliahannya dengan rajin ya, tidak terlewat, itu semuanya bisa. Anak-anak tuh pasti bisa. Karena kita sudah susun materinya sedemikian sehingga memang pelan-pelan ya sedikit demi sedikit belajarnya sampai akhirnya memahami konsep terakhir yang diharapkan dikuasai yaitu polimorfisme dan interface ya. Nah, ya jadi tidak langsung semuanya dipelajari kan kita punya banyak pertemuan di sedikit-sedikit. Namun pertemuan kedua itu adalah lanjutan dari pertemuan pertama. Jadi anak-anak kalau semisal pertemuan keempat tidak masuk, 5 tidak masuk, nah ketika pertemuan 6, tolong dibaca dulu pertemuan 4 dan 5 sehingga memang bisa mengikuti ya, tidak ngeblank sama sekali. Karena setiap materi itu ada keterkaitannya. Nah, saya harus mengulang ya yang dimaksud model ajar 3 SKS ini. Yang dimaksud adalah 3 SKS tatap muka ya. Tatap muka itu seperti ini ya. Kalau sinkron berarti ada Zoom, kalau asinkron berarti via e-learning ya. Ini tatap mukanya 3 SKS karena mata kuliah kita 3 SKS. Lalu ada praktikum ya, praktikum 2 SKS. Lalu ada 4 SKS untuk tugas mandiri. Nah, kenapa banyak banget ya 3 SKS kok jadinya 9? Karena memang begitulah kehidupan di kampus. Jadi kalau kita kuliah 3 SKS, sebetulnya yang 3 SKS itu baru di kelasnya, baru tatap muka dengan dosennya. Ada 6 SKS yang harus dilakukan secara mandiri. Karena tidak mungkin hanya cukup pelajaran yang di kelas aja. Maka harusnya menyiapkan diri 6 SKS untuk menguasai yang sudah diajarkan di kelas itu. Nah, karena ini banyak harus banyak latihan, maka kita bantu dengan praktikum. Di mana praktikum itu akan ada asisten ya dan ada latihan-latihan dalam bentuk modul, semuanya dalam rangka menguatkan materi di kelas. Ya, jadi memang praktikum itu tujuannya supaya anak-anak itu belajar ya, belajar yang terstruktur. Terstruktur artinya dibantu oleh asisten, jadi ada yang mendampinginya. Nah, sedangkan 4 SKS sisanya betul-betul mandiri. Silakan belajar di rumah, silakan googling, silakan kerja kelompok dalam tim, dan lain sebagainya. Kenapa kok begini? Ya begitulah kampus ya. Bahkan kalau mau bagus, mau perfect ya, mau bagus sekali gitu ya, itu kalau mau di 3 SKS ini dikali 4, jadi 12 SKS. Jadi belajarnya itu di kelas 3 SKS, tambah lagi 9 belajar mandiri di rumah. Kalau ada praktikum, dia praktikum. Kenapa harus sebanyak itu? Kembali sekali lagi ya, namanya juga mahasiswa. Tidak sama lagi dengan waktu SMA. Bahkan waktu sekolah pun, baik SD, SMP, SMA, itu kan banyak PR juga ya. Setelah sekolah masih ada PR yang harus dikerjakan di rumah. Nah, untuk besoknya dikumpulkan. Ya, waktu sekolah aja seperti itu, apalagi kalau sudah mahasiswa. Nah, namun ini pembagiannya seperti ini. Jadi saran saya 3 SKS tatap muka ini betul-betul hadir, betul-betul menyimak.
Kalau belum ngerti, dipelajari di rumah, sekitar 6 SKS. Nah, jadi kalau kita mengambil mata kuliah semester ini 20 SKS, sebetulnya beban kerjanya 1 minggu itu 60 jam, 60 SKS, ya 60 kali 50 menit lah. Ya hitung saja 60 jam per minggu. Bisa terbayang ya betapa sibuknya, betapa padatnya, ya begitulah mahasiswa. Bagaimana dengan mahasiswa yang harus membantu keluarga, harus bekerja, dan lain sebagainya? Nah, tantangannya di situ. Mungkin dia harus curi-curi waktu untuk bermain dengan teman, diganti dengan belajar bersama. Biasanya menyempatkan main game, ya udah sekarang diganti dengan mencoba program. Ya harus seperti itu. Kehidupan kampus tuh begitu ya. Nah, inilah kalau memang mau menjadi mahasiswa yang berhasil, yang cum laude, yang nilainya bagus, yang sangat paham, sehingga ketika lulus siap bekerja, ya siap bekerja keras. Nah, ini tidak hanya di teknik ya, urusan 3 SKS itu harusnya bebannya dikalikan 3 lagi jadi 9 di mana-mana ya kehidupan kampus tuh. Kuliah yang seni, itu PR-nya lebih banyak lagi ya, seni rupa gitu. Kuliah fotografi itu tugasnya lebih banyak lagi, membuat video itu lama sekali. Kuliah komunikasi, wah ada banyak tugas, nggak gampang ya, semuanya sama. Jadi kalau ada mitos kuliah di teknik tuh lebih berat, enggak juga ya, sama aja kalau keilmuan tuh. Sama prinsipnya bahwa tidak cukup hanya di kampus, harus ada tugas-tugas dan praktikum. Nah, begini ya, jadi ini tolong diresapi lagi karena kegagalan anak-anak itu ya menganggap bahwa cukup gitu ya dengan kuliah merasa cukup. Jadi ketika dia dikasih tugas jadi merasa terbebani, marah gitu ya, kok banyak banget tugasnya. Padahal sebetulnya tugas itu dalam rangka mengulang kembali materi supaya mau belajar ya. Karena memang harusnya seperti ini. Nah, kalau ada yang komplain tugasnya terlalu banyak, terlalu sulit, ya barangkali kita ukur ya. Biasanya dosen itu ketika memberi tugas sudah tahu seharusnya seperti apa. Nah, mungkin karena kita online ya, jadi terasa lebih capek, lebih banyak tugas, lebih sulit lah kondisinya. Tetapi mau online ataupun offline, konsep model ajar 3 SKS itu seperti ini ya, tetap seperti ini. Oke ya, jadi kita samakan lagi persepsi sebagai mahasiswa memang sibuk gitu ya. Bagaimana dengan yang memiliki kendala? Tidak apa-apa, justru itu berarti dia hebat. Bisa bisa kuliah sambil bekerja membantu orang tua. Berarti dia 2 kali lebih hebat daripada mahasiswa kebanyakan ya, harusnya berbangga ya. Baik ya, ini kembali ya, jadi diingat-ingat aja kuliah yang lain gimana nih. Jangan ada yang terlalu di apa ya, santai banget gitu, enggak ya, sama. Kalau 3 SKS bobotnya sama semua. Nah, kemudian ya, untuk buku, ada e-book yang bisa saya share ya, nanti share di grup aja ya. Buku e-book ini tebal banget karena ada beberapa part. Sebetulnya yang saya pakai hanya part 1. Part berikutnya itu sebetulnya bisa digunakan untuk kuliah PSBO ya semester depan. Jadi bukunya ini sangat tebal tapi sangat bagus karena buku ini menjelaskan bagaimana dari konsep ya, konsep objek ke konstruksi objek itu sendiri. Nah, jadi sangat cocok dengan perkuliahan di kita. Lalu saya akan selalu menyiapkan slide. Nanti ada modul juga untuk kuliah. Saya bersama dosen partner ya, ada Pak Hendra, ada Pak Wanda. Biasanya mereka membuat video. Nanti videonya di-share juga ya. Kalau saya mungkin tidak sempat membuat video, saya akan menggunakan videonya Pak Hendra atau Pak Wanda. Tapi kalau saya membuat video, itu video saya yang di-share. Nah, jadi akan banyak materi. Kok banyak banget materinya? Sebetulnya kita membuat video, membuat modul, slide, itu semuanya dalam rangka membantu kalian belajar. Ya, jadi kalau enggak ya silakan aja baca bukunya gitu. Kita diskusi dari buku. Kan nggak begitu ya, kalau buku itu benar-benar tebal gitu ya, banyak sekali yang harus dibacanya. Nah, kalau slide sudah poin-poin. Praktikum sudah lebih praktis, banyak kode-kode programnya.
Sedangkan video ya video aja. Jadi kita bisa lihat berulang-ulang, kalau lupa kita bisa nonton lagi videonya. Itu ya. Jadi semuanya itu kalau makin banyak sebetulnya bukan dalam rangka mempersulit, tapi justru dalam rangka membantu mahasiswa belajar. Ya, kira-kira seperti itu. Oke ya, jadi ini tata cara. Nah, sebetulnya kuliah kita ini mau ngapain? Kalau dari target capaiannya tadi sudah terlihat ya bahwa kita ini akan belajar konsepnya dulu mengenai apa itu objek ya, apa itu objek oriented. Lalu mengkonstruksi menjadi program ya, menjadi program. Lalu kita pilihkan mengkonstruksinya ke dalam program dengan bahasa Java. Nah, kenapa Java? Ada alasannya. Nanti kita lihat ya. Karena sebetulnya bahasa pemrograman yang berorientasi objek itu banyak, tidak hanya Java. Namun kami di Prodi bersepakat kita akan menggunakan bahasa Java ya. Baik ya, jadi sudah kebayang ya bahwa kita ngodingnya sekarang pakai bahasa Java. Tetapi ingat, sebetulnya kuliah kita ini bukan kuliah Java, bukan kuliah pemrograman saja gitu. Kalau pemrograman kemarin sudah di dasar pemrograman, Daspro. Kita ini kuliah objek oriented. Nah, konsep. Jadi ada pemahaman konsepnya dulu. Nah, konsepnya sebetulnya tidak sulit. Nanti kita bahas bersama. Konsep objek oriented itu sebetulnya menurut saya kalau kita berpikirnya sederhana ya, maksudnya ya dipahami aja, itu tidak akan sulit. Yang sebenarnya sulit itu memang lebih sulit itu ketika mengkonstruksinya ke dalam bahasa Java. Karena ada perintah-perintah ya, perintah bahasa pemrograman yang harus ya dipelajari, dihafalkan, dicari di buku dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada konsep dulu, konsepnya. Karena kita bukan kuliah pemrograman saja, tapi pemrograman ini membantu memahami konsep. Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, pemrograman sendiri kan sudah ada tuh di Daspro, di Alpro, ya. Itu udah ada beberapa mata kuliah yang mensupport ya, sehingga asumsinya di kita lebih memperdalam konsep objeknya. Nah, kenapa sih kita pakai bahasa Java? Nah, anak-anak, ini kan kalian semester 4, masuk jurusan informatika. Wah, tentu tahu bahwa informatikawan itu sangat dibutuhkan loh di dunia kerja ya. Sekarang segala sesuatunya berbasiskan IT, berbasiskan program dan aplikasi, itu banyak sekali yang membutuhkan orang-orang yang mampu membuat program dan aplikasi-aplikasi. Nah, bersyukurlah kita yang berkuliah di informatika karena belajar ya, meskipun barangkali ada yang senang banget, ada yang kesulitan ya, struggling ya, bekerja keras, ada yang merasa oh mudah banget karena memang udah pernah belajar atau sangat passion ya. Nah, ini kita lihat ya, anak-anak bahwa bahasa pemrograman itu banyak banget. Saking banyaknya ya, ada beberapa yang merekap, kemudian mereview, menilai. Kalau kalian googling 10 bahasa pemrograman paling top. Nah, itu banyak banget ya dan berbeda-beda sumbernya. Saya mengambil sumber dari situs TOB Index ya. Kenapa ke sini? Karena ini situs yang betul-betul melakukan indexing, meranking bahasa pemrograman. Kalau situs lain ada yang hanya artikel aja. Artikel itu cuma setahun sekali barangkali dirilis. Kalau situs ini enggak, tiap bulan dia merilis bahasa pemrograman yang sekarang paling top tuh apa. Tiap bulan ganti dan disajikan seperti ini. Silakan dilihat ya di sini www.tob.com, indeks PHP, bla 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 ya. Ini ya situsnya atau kalian googling aja tob.com. Nah, jadi kita tahu, jadi kita nggak kuper lagi bahasa pemrograman apa yang paling populer. Nah, situs ini juga menjelaskan yang disebut populer itu bagaimana. Populer itu banyak yang menggunakan, ya. Jadi kita nggak bilang bahasa terbaik, nggak ada. Ya, kalau istilahnya bahasa terbaik nggak ada. Kalau terpopuler ada. Disebut populer apa? Banyak yang menggunakan. Sederhananya begitu, ya. Nah, di situs ini menjelaskan bagaimana dia meranking, sehingga kita bisa lihat ya. Tahun ini Java itu ranking 2. Tahun lalu dia ranking 1.
dia selalu bertukar dengan C ya. Si bahasa C ini nih. Bahasa C lagi ranking 1. Jadi cara membacanya C ranking 1 dia ratingnya 17,38%. Berarti ini yang menggunakan ya dari seluruh yang disurvei 17,38%-nya bilang pakai C gitu ya. Atau dia survei mencari siapa aja yang menggunakan bahasa pemrograman dan dia melihat C yang memang paling 17. Java sendiri 11,96%. Turun ya. Ini turun 4%. Kenapa? Sebetulnya bukan karena dia jelek ya, tapi C. Nanti kita berkenalan juga dengan bahasa C ya, atau kalian baca-baca juga karena C tidak diajarkan di Unpas. Tetapi untuk informasi, C ini adalah bahasa yang sudah dari dulu dibangun ya, dan dia punya banyak turunannya, antara lain C++, C#, dan PHP. Ini adalah bahasa-bahasa yang turunan, saya nyebutnya turunan ya, jadi terpengaruh oleh bahasa C. Jadi bahasa C itu tahun 70 tuh udah ada. Nanti saya cerita, Java itu baru tahun 95. Jadi kayak ibu dan anak gitu ya, lahirnya beda. C itu sangat-sangat ada di mana-mana ya, mau di web, di aplikasi yang ada hardware, di mobile, di apa tuh, C itu betul-betul bisa digunakan. Sehingga dia banyak sekali, yang populer sekali. Nah, kenapa kita kok kok kita Java nggak C aja? Oke, nanti saya akan jelaskan juga. C itu tidak object oriented. Kalau C yang object oriented adalah C++ dan C bacanya C# ya, dan PHP. PHP itu sebetulnya object oriented. Jadi pembahasa pemrograman itu ada yang object oriented, ada yang tidak, ada yang campur, bisa dua-duanya. Ya, jadi beragam. Nah, kita karena sudah semester 4 sudah semakin banyak pengetahuan ya. Dan sebetulnya yang sedang sangat populer adalah Python. Python ini sebetulnya sudah lama juga. Nah, kalian boleh juga tuh baca-baca sejarah. Python tuh sudah lama, tapi kemarin-kemarin booming, banyak sekali yang menggunakan sehingga dia konsisten di ranking 3. Kenapa kita nggak belajar Python? Nah, saya ada alasannya juga. Kalau Python itu boleh objek, boleh tidak. Jadi dia campur. Nah, saya pikir kalau di kampus kita harus belajar bahasa yang fokus ya, karena kita lagi kuliah object oriented, tentu bahasanya harus object oriented. Java itu object oriented programming. Dia nggak bisa kalau nggak object oriented. Nanti kita lihat ya, seperti apa sih object oriented dan yang bukan object oriented itu yang gimana. Nah, sehingga memang kita pilihkan Java ya. Terus kenapa nggak C++? Atau kenapa nggak C#? Nah, ada alasannya juga. Ini saya cerita berbagai bahasa ya, karena kita nggak boleh kuper nih, harus tahu. Kalau mau mempelajari lebih bagus lagi, jadi banyak pengetahuannya. Kalau C++ itu kan, saya nyebutnya turunan ya, biar sederhana aja, meskipun yang membuatnya berbeda, orangnya berbeda. C++ itu object-oriented programming. Yang ya saya nyebutnya turunan lagi ya, turunan C. Jadi sintaknya ya, sintak itu tata bahasanya C, sangat C. Tetapi C++ lebih rumit dari Java. Saya pertama kali belajar object oriented itu tahun 95 ya, tahun 95. Ya ininya 99 lah. Betul-betul mempelajarinya. Susah, C++ itu lebih susah gitu ya rasanya, aduh pusing gitu. Begitu pindah ke Java, saya nyebut pindah ya, begitu belajar bahasa Java, kok lebih apa ya? Ya, lebih ringkas gitu rasanya tuh, tidak terlalu rumit. Karena saya pernah belajar C++. Itu bahasa yang buat saya tuh sulit dan buat teman-teman saya juga terasa ya. Java itu lebih mudah sebetulnya. C# ya, itu seperti Java, C yang sangat mirip sama Java. Jadi dia tidak lebih rumit dari C++. Tapi C# ini platformnya adalah .NET. Kalian tahu kan, .NET itu ya, itu tidak free. Ya ada juga ya, intinya kalau mau belajar C# ya kita harus menyiapkan tools atau kakas yang mendukungnya dan dia tidak
tidak free ya, artinya tidak apa ya, tidak banyak pilihan gitu. Kalau Java itu mudah banget, bisa pakai NetBeans, bisa pakai Eclipse, di coding biasa juga bisa ya, pakai pakai Notepad itu bisa loh coding pakai Notepad ya. Jadi dari berbagai bahasa dipilihkan Java karena memang satu memenuhi kebutuhan kita yang belajar objek oriented. Dua, dibandingkan dengan semua bahasa objek oriented ya, Java tuh paling cocok ya karena dia tuh sangat objek oriented, tidak campur seperti Python ya. Python itu campur. Python itu sebetulnya kata orang paling gampang, tapi Python itu gampang kalau memang kita udah ngerti dasar-dasarnya gitu ya. Jadi gini, kalau di Java itu semua tertib. Jadi kata di bahasa pemrogramannya itu tata caranya tuh tertib. Jadi ngodingnya tuh kita menjadi programmer yang tertib. Kalau Python itu lebih bebas, programmer tuh bebas ya. Nah, kalau di kampus bagusnya tertib dulu. Kalau udah kerja, kalau pernah tertib, kita belajar yang nggak tertib gampang. Tapi kalau kita belajar bahasanya yang nggak tertib, begitu kerja disuruh pakai bahasa Java atau C++, itu kan tertib, pasti lebih kesulitan. Nah, nanti kita belajar ya, apa sih yang disebut tertib nggak tertib itu. Nanti contohnya aja ya, kalau pernah belajar Daspro, ketika kita membuat variabel, kita kan harus jelaskan dulu ini tipenya apa. Ingat ya, integer apa, boolean apa, double apa sih. Jadi kalau variabel harus ada tipenya. Kalau di bahasa kayak Python nggak usah pakai tipe-tipean, bisa langsung. Begitu dia diisi, variabelnya diisi sebuah angka, otomatis dia tahu, oh tipe dia adalah integer. Karena angka yang dimasukkan integer. Tidak ada deklarasi, tidak perlu, bukan tidak ada ya, tidak usah mendeklarasikan in i gitu ya, in a atau apa sih variabel nama bertipe string. Nah, di Python tuh nggak usah kayak gitu. Nah itu yang saya sebut tidak tertib ya. Jadi wah bebas gitu ya. Kalau di Java nggak bisa. Kalau kalian sudah pernah ngoding kan? Kalau kita bikin name, lupa nggak ditulis tipenya, wah dia pasti langsung error. Kita pakai variabel name, tidak pernah dideklarasikan di atasnya tipenya apa, langsung juga error. Nah, sambil jalan ya, karena ini mereview, kita biar sama persepsi. Saya menyebutnya tertib, ya tertib itu ya seperti yang kalian pelajari di Java, ya harus dideklarasikan, harus ada tipenya, ya. Terus kita juga nggak bisa sembarangan ya, tipe itu kalau string ya harus diisi string. Masih ingat ya? Jadi kalau error-error kenapa ini? Oh, tipenya integer tapi kita ngisi dengan string yang nggak bisa. Itu yang saya sebut tertib. Tapi Python hmm, lebih membebaskan. Silakan pelajari ya. Saya sangat merekomendasikan kita semua bisa Python. Saya sendiri juga sedang belajar ya dan saya senang. Meskipun ya senang aja, saya sih senang. Saya bahasa-bahasa pemrograman itu saya pelajari meskipun tidak mungkin semuanya dikuasai dengan baik. Nah ini ya, jadi ini kita nggak boleh kuper, kita harus tahu nih bahasa-bahasa yang orang pakai sebanyak-banyaknya tuh apa. Dan Java itu tetap populer. Nah, jadi alasannya kenapa pakai Java? Satu, dia objek oriented yang tertib, sehingga dia memenuhi kebutuhan mempelajari konsep objek. Kedua, dia sebetulnya tidak sesulit C++ ya. Kalau mau belajar lebih sophisticated itu apa ya, lebih elegan lah, lebih keren lah ya. Sebetulnya C++ itu juaranya lah. Silakan kalau mau belajar. Dan ketiga, Java itu tetap populer ya. Jadi kalau kalian sekarang belajar Java dengan baik, menguasai bahasa dengan baik, 2 tahun, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian itu masih akan tetap banyak yang membutuhkan pemrogram yang bisa bahasa Java. Ya, insya Allah ya, karena Java itu dari dulu 10 besar terus ya. Ini tuh bahasa-bahasa di sini tuh ya banyak yang menggunakan. Tidak apa ya,
Ya seperti Visual Basic, JavaScript. JavaScript itu makin populer ya. Ini juga bagus kalau mau dipelajari. PHP, kita juga belajar PHP, itu juga banyak sekali yang menggunakan. Lalu ada bahasa R. Nah, bahasa R ini sangat menarik karena itu untuk apa ya? Kebutuhan sekarang ya, big data dan machine learning, itu bahasa R itu sangat-sangat banyak lah yang merekomendasikan. Ya, silakanlah. Jadi biar tahu nih bahwa bahasa pemrograman itu banyak sekali. Oke, dan prodi memilihkan yang kira-kira pas ya untuk kebutuhan perkuliahan kita dan cukup populer, cukup diakui di seluruh penjuru dunia ya, bukan cuma di Unpas, sedunia ya. Oke, ini jelas ya. Silakan lihat situs dan rajin-rajin googling top 10 programming dan lain sebagainya ya, supaya berasa jadi anak informatika. Nah, sekarang ke materi ya, bahwa kita sekarang sih pengantar dulu. Kalau sempat nanti kita akan belajar yang pertama, yaitu konsep object oriented. Ya, di sini kita akan belajar apa itu kelas, apa itu objek. Karena sudah pernah mengcoding dengan Java sebelumnya, maka tinggal memperhatikan apa sih objek itu gitu. Apa itu kelas, apa itu objek. Nah, nanti ada konsep yang namanya abstraksi. Ini juga memang kita diskusikan ya. Kalau belum paham, boleh kita diskusikan bersama-sama. Kemudian ada materi object interaction. Ini nanti kita belajar metode dan apa yang disebut dengan konstruktor. Lalu ada relation between object, ini relasi antar objek. Nanti kita akan belajar yang namanya asosiasi, agregasi, komposisi, dan inheritance. Nah, ini konsepnya dulu, lalu dipraktekkan di bahasa Java-nya. Ya. Kemudian nanti belajar collection. Nah, dari namanya aja collection, berarti kan koleksi itu benda-benda yang banyak. Kita akan belajar array. Ya. Dan array list, ada yang namanya array list kalau di Java. Lalu yang terakhir di final concept kita akan belajar polimorfisme, ada namanya kelas abstrak, lalu ada interface. Kalau dari sini kelihatan ya materinya cukup banyak, tapi memang kita pelajari bertahap. Sehingga kalau bisa mengikuti dengan baik, insya Allah ya sampai ujung ke sini semuanya dipahami, dikuasai. Nah, karena kuliah kita kalau offline tuh anak-anak bawa laptop ya, jadi saya ngajar konsepnya dulu, lalu sama-sama dari konsep itu kita praktekkan ke program. Ngoding gitu ya bareng di kelas ya. Jadi kita ngoding, terus saya jalan-jalan, lihat mana codingan kamu. Bu error, oh saya lihat, oh kamu errornya gini. Siapa yang udah selesai? Ngacung. Nah, kalau offline tuh enak ya, kelasnya itu bawa laptop masing-masing, ngoding sama-sama, semangat gitu. Nah, saya pengen meskipun online sama kayak gitu juga. Jadi kalian meskipun online ngeluarin laptop juga ya. Jadi jangan cuman zooman baring-baring gitu ya. Enggak, kuliah juga. Jadi kita nyalain laptopnya, nyalain netpin-nya, kemudian bolehlah zoom-nya jendela sebelahan gitu ya sama netbin, atau zoom-nya di minimize misalnya, jadi sebelahnya netbin, jadi ada 2 layar. Nah, saya berharap kuliahnya kayak gitu. Jadi kalau nanti saya nunjukin nih coding, yuk cobain coding sama-sama, kalian juga ngoding. Dan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, Bu, saya error. Tayangin. Nah, share screen, errornya kenapa tuh saya lihat. Oh, teman-temannya ngelihat juga. Atau misalnya saya kasih soal, buatlah bla 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 bla. Kalian ngoding kan? Terus ngacung, Bu, saya udah selesai. Mana? Kita share screen. Nah, saya pengen kayak gitu. Ya, jadi mudah-mudahan meskipun online, tidak mengurangi model ajarnya. Karena sayang ya kalau udah online, terus kamu cuma dengerin saya gitu, nggak mencoba mempraktekkan, nggak coba ngoding, nanti aja sayang dong, nanti aja malah ngabisin waktu yang ini, yang apa, yang mandirinya ya. Mumpung justru online ya, mumpung justru sinkron via Zoom gini, kalian bisa bertanya banyak ke
saya sebagai dosen atau ke teman-temannya. Jadi teman-teman sekelas ini bisa nih saling saling ngasih tahu caranya gimana. Oke ya, jadi ini materinya, nanti kita belajarnya bertahap, dari konsepnya dulu, lalu dicoba dikodingkan. Saya contohkan dulu ya kodingnya, nanti kalian nyobain sendiri di rumah. Lalu ada, nyobain juga di coding ya di rumah ya. Lalu ada soal mungkin yang harus dikerjakan atau ada challenge gitu ya, siapa yang udah bisa nih dan lain sebagainya. Nah itu ya, jadi tolong kalau yang belum install untuk codingan Java disiapkan ya, meskipun online tapi tetap kita coding bersama-sama. Nah, ini yang akan kita nilai ya. Jadi ada tugas ya, ada ujian, jangan lupa banyak juga sih komponennya ya. Biasanya tugas ini tugas-tugas untuk mengulang materi. Jadi bukan tugas yang besar ya, bukan tugas yang apa. Ya sebetulnya untuk memastikan bahwa materi hari ini bisa keinget gitu. Materi hari ini tadi apa ya gitu. Kemudian kita juga ada penilaian yang sifatnya pengamatan ya. Kalau di pembelajaran tuh gitu, kita harus mengamati mana anak yang aktif, mana anak yang mandiri, mana yang kesulitan. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya memang nggak ngerti, justru nanya. Kalau misalnya error terus, justru harusnya nanya. Menunjukkan keaktifan. Jadi meskipun nggak bisa gitu ya, sederhananya mah ya nggak ngerti-ngerti, nggak jalan-jalan, tapi dia aktif, justru masuk ke penilaian sikap bahwa dia sudah berupaya keras. Ya, jadi jangan kalau diem terus malah nggak dapat nilai ininya, nggak dapat nilai keaktifannya. Nah, kemudian karena ini mengcoding ya, saya akan mencoba mempelajari alat coding yang saya belum tahu ya bisa nggak pakai di submit di e-learning gitu ya codingannya untuk diperiksa. Saya akan mencoba, tetapi untuk sementara ya kuliah-kuliah awal ini ya kita ngoding sama-sama di rumah ya. Kalau ujian saya dapat keluhan dari dosen-dosen yang lain ke prodi ya, dan ini keluhan semua orang sebetulnya. Kalau ujian itu kadang-kadang jawabannya sama katanya ya, sehingga tidak tahu sumber utamanya sebenarnya siapa. Beberapa dosen dengan tegas kalau sama itu akan nilainya minimum. Jadi diberi nilai yang minimum, tidak akan maksimum. Sehingga nilainya akan mempengaruhi nilai akhir. Nah, saran saya memang kalau belajar boleh sama-sama, tapi ketika ujian ya pasti akan berbeda codingannya. Nggak mungkin ngoding itu sama persis. Memberi nama variabel aja pasti beda-beda. Nggak mungkin sama semua. Pasti ada kekhasan setiap orang dalam melakukan pengkodingan. Nah, jadi di penilaian, saya akan lihat ya semua komponen ini. Dan kalau misalnya ada codingan yang sama persis, plek gitu ya, persis sekali ya, sampai ke titik komanya persis, saya belum menyepakati nanti penilaiannya seperti apa. Karena sebetulnya gini, saya tuh pengen kuliah itu kan tujuannya belajar ya, pengen bisa gitu. Nilai penting, karena nilai itu kan nanti mempengaruhi transkrip dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dapat nilai, ilmunya nggak dapat, sebetulnya menurut saya itu rugi. Sehingga memang saya pengen ya belajar itu karena pengen bisa gitu ya. Anak-anak tuh pengen bisa. Rugi ilmunya ya. Karena kalau kita kursus lagi ya, kursus pemrograman, apalagi pemrograman Java, jujur aja itu mahal ya. Silakan di googling belajar Java kursus di mana, cukup memakan biaya. Jadi justru ada praktikum ya, ada kelas dengan ngoding sama-sama. Itu sebetulnya sudah sangat apa ya? Ya kita udah upaya sama-sama gitu ya. Jadi nggak usah kalau kalian malah nanti copy paste gitu ya codingan.
Kalau untuk belajar nggak apa-apa, kalau untuk belajar silakan belajar sama-sama ya. Tapi ketika dikumpulkan, apalagi ketika ujian, ya seharusnya memang jangan dibiasakan untuk mensubmit sesuatu yang sama. Karena akan diberi nilai yang minimum gitu ya, akan dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4 gitu. Nah itu saya sendiri nggak mau ya, mungkin saya tidak akan begitu. Jadi dari sekarang kita sepakati, kalau memang sama persis, eh, ya kalian sudah tahu ya bahwa itu sebetulnya tidak boleh gitu ya. Kalau mau melihat punya temannya ya silakan, tapi tolong dibuat menjadi kekhasan sendiri. Gantilah nama variabelnya gitu ya, atau gantilah susunan codingannya. Kan kalau ngerti bisa itu mengubah-ubahnya. Ya itu tips dari saya ya, sekedar tips. Jangan sama persis, plek. Banyak tuh yang seperti itu dan dosen ya sebagai kaprodi ya saya mendapatkan keluhan seperti itu ya kita menampung ya dan saya sampaikan ke anak-anak bahwa di kami ada keluhan seperti itu ya bukan berarti kalian ya mungkin beberapa aja dan bukan kelas ini mungkin ya tapi jangan ditiru gitu ya. Oke ya jadi untuk penilaian kurang lebih seperti ini. Tolong ya aktif bertanya, nggak usah malu-malu, mumpung justru diajar bersama saya ya. Silakan aja banyak nanya, banyak banyak mengeluhkan, pusing atau apa nggak apa-apa ya. Karena kalau saya justru berpikir kalau kuliah itu nggak apa-apa nggak bisa, nggak apa-apa ya kalau nggak ngerti mah wajar ya. Mendingan sekarang nggak ngertinya daripada kalau udah lulus kerja ya mesti nanya ke siapa ya. Kalau udah kerja mah nggak boleh nggak bisa, harus bisa. Kalau nggak dipecat, nggak dibayar. Tapi kalau 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 lagi belajar gini mah justru nggak apa-apa nggak bisa ya. Justru mumpung nggak bisa, makanya kita belajar. Oke ya, jadi ini tentang kelas. Mudah-mudahan kita satu persepsi, tidak ada lagi pertanyaan kenapa pakai Java atau apa gitu ya. Sekali lagi yang perlu ditekankan adalah kita belajar dari konsepnya dulu ya. Baru nanti si konsep itu kita codingkan di Java-nya seperti apa. Supaya pemahaman konsepnya dibantu oleh praktek di pemrogramannya. Yang kedua, kita akan mengcoding ya. Jadi kalian siapkan juga laptopnya. Kalau ada error, langsung aja minta tolong, nanya gitu ya. Nanti kita carikan kira-kira masalahnya di mana. Oke.